Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini, saya Yosi Cahyaning Tias Fitri, mahasiswi pendidikan matematika Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan sebuah software matematika yang bernama Geometer Sketchpad pada materi translasi. Berikut videonya. Baiklah. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan software Geometer Sketchpad pada materi translasi, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu software Geometer Sketchpad. Geometer Sketchpad atau GSP adalah software geometri yang dinamis dan bermanfaat dalam menjelaskan bidang geometri, aljabar, kalkulus, statistik, dan cabang matematika lainnya. Tetapi, Geometer Sketchpad lebih mensimulasikan tentang geometri dengan sangat baik. Software Geometer Sketchpad ini diciptakan dan dikembangkan pertama kali oleh Nicholas Cecchio sejak tahun 1987. Nah, kali ini software GSP atau Geometer Sketchpad yang akan digunakan adalah GSP version 5.6, dimana dirilis pada tahun 2012. Sebetulnya ada yang version lamanya, version kelima yang dirilis tahun 2009. Tetapi kali ini saya menggunakan version yang lebih baru, yaitu version 5.6, dimana dirilis pada tahun 2012. Oke, sebelum kita menggunakan software Geometer Sketchpad ini, hal yang paling penting dilakukan adalah mendownload dan menginstal terlebih dahulu aplikasi ini. Setelah di-download dan diinstal software Geometer Sketchpad, maka akan muncul layar utama seperti ini. Nah, ini adalah layar utama dari software Geometer Sketchpad, di mana di sini terdapat beberapa menu tool dan menu bar. Sini ada file, edit, display, construct, transform, measure, number, grab, window, and help. Dan ini beberapa menu tool yang akan kita gunakan nantinya, seperti point tool, compass tool, segment strategy tool, kemudian ada polygon tool, text tool, marker tool, dan information tool, dan custom tool. Nah, tool ini memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Begitu juga seperti menu bar file. Di sini memiliki beberapa menu lagi, seperti file, edit, display. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan software Geometer Sketchpad ini pada materi translasi, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebagai pengingat apa itu translasi. Nah, translasi ialah perpindahan objek pada sepanjang garis lurus menurut jarak atau arah tertentu. Dapat juga diartikan sebagai perpindahan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Arah dan jarak tertentu itu diwakili oleh vektor translasi, yaitu suatu pasangan bilangan berurut A, B, atau dapat ditulis dalam bentuk vektor lajur X, Y. Translasi itu juga dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan aljabar seperti rumus biasa, kemudian vektor satuan, dan dengan pemetaan mewakili translasi, serta juga bisa dengan menggunakan software Geometer Sketchpad ini, kecuali pada transformasi untuk persamaan garis. Untuk persamaan garis itu tidak bisa menggunakan Geometer Sketchpad ini. Oke, kita langsung saja bagaimana cara mempraktekkan software Geometer Sketchpad ini pada materi translasi. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh soalnya adalah tentukan bayangan dari titik A, di mana titik A-nya adalah 2,3,
oleh translasi T, di mana ditranslasikan oleh titik 7,8. Nah, seperti sebelum yang telah dijelaskan bahwa untuk mencari bayangan ini bisa menggunakan banyak cara. Contohnya seperti menggunakan aljabar dan software GSP. Nah, bagaimana dengan menggunakan Geometer Sketchpad-nya? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah buka software Geometer Sketchpad, maka akan muncul tampilan awal atau layar utama dari Geometer Sketchpad seperti ini. Nah, langkah yang kedua, kemudian kita pilih menu Grab. Di menu bar kita pilih menu Grab, kemudian klik submenu Show Grid. Nah, kalau misalnya di Grab ini itu ada yang nanti grid form atau dan lain-lain, maka kita klik Show Grid di mana untuk memunculkan titik sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita klik menu Grab lagi, kemudian pilih Plot Point. Nah, di sini ada rectangular dan polar. Kita isi di rectangular. Itu kita ketik di sini. Tadi titik A adalah 2,3, maka di sini 2 dan ini kita isi dengan 3. Kemudian kita plotkan. Nah, jika dia muncul lagi, karena kita di sini hanya menggunakan satu titik saja, maka kita langsung done-kan. Tapi kalau misalnya kalian memiliki 3 atau 2 titik lagi, maka kalian isi lagi terus sampai setelah diisi baru kita done-kan. Oke, maka akan muncul titik seperti ini, di mana titik ini di X-nya adalah 2, kemudian Y-nya adalah 3. Kemudian kita beri nama pada titik ini, karena tadi titik A, berarti kita beri nama titik A. Kemudian klik di tool, menu tool, itu ada text tool. Kemudian kita klik itu, kemudian klik di titiknya, maka akan otomatis muncul titik A. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya adalah untuk menentukan translasi. Itu kita bisa ketik, kita pilih di menu transform, pilih di situ. Kemudian di sini ada translate, rotate, delete, dan reflect. Nah, karena kita ingin mentranslasikan, maka kita pilih submenu translate. Oke, kemudian maka akan muncul tampilan menu seperti ini. Nah, kemudian kita pilih di sini rectangular, karena tadi kita di rectangular. Kemudian ada di horizontal fixed distance. Ini kita ganti dengan angka 7, karena tadi di sumbu X ditranslasikan dengan titik 7. Kemudian di vertikalnya atau sumbu Y itu fixed distance-nya kita pilih di sini 8, kita tulis di sini 8. Kemudian baru kita translate. Nah, maka akan muncul titik seperti ini. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Sama dengan langkah sebelumnya, kita beri nama pada titik ini. Kita klik di sini text tool lagi, kemudian kita pilih titik yang tadi sudah ditranslasikan. Nah, maka dapat dilihat bahwa ini adalah bayangan atau A-aksen dari titik A. Berarti bayangan dari titik A adalah A-aksen, karena tadi ditranslasikan. Jika soalnya direfleksikan, maka kita klik tadi seperti transform, di situ ada refleksi, ada rotasi, ada dilatasi. Oke. Inilah dia untuk supaya titik-titiknya jelas, kita bisa pilih di sini menu user, pilih. Sebelum itu kita
pilih dulu titik yang mana. Misalnya kita pilih titik A, kemudian kita klik new user, kemudian ada di sini coordinates, kita klik coordinates. Nah, maka akan muncul di sini titik A itu adalah 2,3, kemudian titik A aksen atau bayangannya tadi 9,11. Nah, lebih mudah kan daripada menggunakan aljabar. Nah, aljabar juga mudah sih sepertinya dengan hanya menjumlahkan. Tapi dengan menggunakan Geometry Sketchpad kita bisa langsung nampak bayangannya itu di mana dan titiknya itu sudah langsung terhitung. Gitu. Oke. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Kita buat contoh soal yang kedua. Kita pilih aja di sini file new sketch, maka akan muncul lembar sketchpad yang baru. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, kita lakukan tadi yang pertama adalah klik menu grab, kemudian kita show grid. Oke. Nah, untuk contoh yang kedua ini, soalnya seperti ini. Jika diberikan koordinat segitiga yang terbentuk dari titik A 3,9, kemudian titik B 3,3 dan titik C 6,3, kemudian ditranslasikan oleh T sama dengan min 10 dan min 13. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita gunakan langkah-langkah seperti sebelumnya. Kita ubah dulu layar utamanya ini menjadi grid. Jika belum, maka kita klik grab, kemudian nanti ada show grid, itu kita klik. Karena di sini sudah berbentuk grid, ada sumbu X dan juga sumbu Y, maka langkah selanjutnya adalah kita pilih menu grab, kemudian plot points. Di sini kita tulis tadi kan ada 3 titik, titik A, titik B dan juga titik C. Maka titik A kita tulis 3 terus koma 9 dan kita plot. Titik B nya itu ada 3,3, klik plot. Nah, titik C nya ada 6,3, kita klik plot. Jika sudah, kita klik done, maka ada 3 titik yang muncul. Setelah itu kita hubungkan 3 titik ini dengan menggunakan tool segment strike tool. Klik titiknya, kemudian hubungkan. Nah, jika sudah, maka akan berbentuk sebuah segitiga seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita beri nama pada ketiga titik supaya nanti tidak susah menentukan translasinya dengan menggunakan tool text tool. Kita klik titik-titiknya. Ini nanti akan muncul titik A, titik B, dan juga titik C. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita aktifkan semua titik dan juga garis dengan cara kita klik. Kita klik titik-titiknya, kemudian garis. Oke, setelah itu kita pilih menu transform, kita klik translate. Nah, di sini akan muncul menu yang akan kita isi. Nah, kita isi di sini di menu rectangularnya. Fixed distance atau horizontalnya kita tulis min 10, tadi di soal itu min 10, kemudian vertikalnya kita tulis min 13. Oke, jika sudah kita klik translate. Nah, kemudian akan muncul satu buah segitiga lagi. Nah, inilah adalah bayangan dari segitiga yang satunya. Supaya lebih mudah menunjukkan bayangannya, kita beri nama sama dengan menggunakan text tool. Kita klik semua titik-titiknya. Oke, maka nanti akan muncul bayangannya. Nah, inilah bayangan dari segitiga ABC. Bayangannya adalah ini, dimana bayangannya ini adalah translasi dari segitiga ini. Oke, baiklah, sampai di sini penjelasan
saya mengenai penggunaan software Geometry Sketchpad pada materi translasi. Nah, untuk materi refleksi, rotasi, dan dilatasi kalian bisa mempelajarinya sendiri. Caranya hampir sama, dengan intinya adalah kita menggunakan menu transform. Maka di sini ada translate, rotate, delete, dan reflect. Dengan menggunakan itu kita bisa menggunakan Geometry Sketchpad untuk materi bab transformasi. Oke, sampai di sini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.